Halo semua, kembali lagi bersama saya Ferdi di KVFA Institute. Konten ini lanjutan dari MK Pengembangan Media Pembelajaran, dan kemarin kita sudah bahas jenis-jenis media pembelajaran. Kali ini lebih spesifik lagi, yakni kita akan membahas jenis-jenis media pembelajaran berbasis teknologi digital. Oke, jadi apa saja bedanya yang kemarin dengan kali ini? Yuk kita simak. Jadi kemarin kita bahas ada macam-macam jenis media pembelajaran. Ada audio, visual, serbaneka, global, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini jenis-jenis media pembelajaran yang akan kita bahas sesuai dengan perkembangan teknologi digital, yakni media pembelajaran berbasis teknologi digital. Jadi jika kemarin membahas jenis-jenis media pembelajaran digital itu ada fungsinya sendiri. Begitupun untuk media pembelajaran berbasis teknologi digital, ada jenis dan fungsinya sendiri. Nah, kali ini di media pembelajaran berbasis teknologi digital memiliki 4 fungsi utama, yakni meningkatkan keterlibatan siswa, membantu siswa bekerja melalui konsep yang sulit, membantu mempromosikan pembelajaran kritis, dan keempat atau yang terakhir, media digital membantu mendorong kesetaraan. Itu secara fungsi. Lalu apa saja jenis media pembelajaran berbasis teknologi digital? Kalian bisa lihat ada beberapa jenis media pembelajaran berbasis teknologi digital. Ada multimedia interaktif, digital video dan animasi, podcast, augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR, dan terakhir game based learning. Apa sih maksud semua itu? Pertama, multimedia interaktif. Maksudnya apa? Jadi, multimedia interaktif ini merupakan kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain sebagainya. Semua dikomunikasikan secara terpadu dan sinergis menggunakan komputer maupun peralatan elektronik lain. Kedua, digital video dan animasi. Maksudnya, jenis ini merupakan respon dari kebiasaan menggunakan buku teks dan buku tulis yang semakin berkurang. Perlahan, buku teks atau buku tulis digantikan video dan animasi karena dinilai lebih interaktif dalam proses pembelajaran, seperti micro video, tutorial, training video, screencast, presentation lecture, dan animasi. Apa maksudnya itu? Jadi, gini maksudnya. Mikrovideo itu merupakan video instruksional pendek yang fokus pada pengajaran suatu topik sempit. Tutorial merupakan metode instruksional untuk mengajarkan proses melalui langkah-langkah yang diperlukan, seperti tutorial masak, tutorial bikin, tutorial menulis jurnal, tutorial menulis referensi, dan lain sebagainya. Lalu, training video dirancang untuk meningkatkan keterampilan tertentu, seperti pelatihan suatu skill, pelatihan menulis jurnal ilmiah, pelatihan menulis skripsi, dan sebagainya. Lalu apa bedanya tutorial dan training video? Sederhananya, tutorial lebih spesifik menjelaskan langkah-langkah, sedangkan training video lebih ditekankan pada mengasah keterampilan. Itu bedanya. Berikutnya screencast. Screencast adalah rekaman layar yang dirancang untuk mengajarkan berbagai pengetahuan. Ini mirip tutorial, hanya saja screencast sifatnya langsung ditunjukkan kasusnya. Misal, kamu ingin mengajarkan cara membuat akun Google Scholar, lalu kamu praktikkan langsung di komputermu dan merekam aktivitas yang terjadi di layar komputermu. Setelah itu, rekaman layar itu kamu jadikan sebagai media pembelajaran untuk membuat akun Google Scholar. Itu adalah screencast. Berikutnya, presentation and lecture. Ini merupakan rekaman ceramah atau presentasi untuk dipelajari audiens, kurang lebih seperti akun KVFA Institute ini. Saya bikin presentasi materi, saya buat voice over, lalu saya berikan ke kalian dalam bentuk konten YouTube. Itu merupakan bentuk dari presentation and lecture. Terakhir, animasi. Animasi merupakan media untuk menggambarkan objek yang tidak bisa dilihat mata,
Misal dosen geografi atau dosen geologi ingin menjelaskan proses terjadinya gempa akibat pergeseran lempeng bumi. Nggak mungkin dong dosen bisa menunjukkan langsung pergeseran bumi itu seperti apa. Nah, perlu adanya animasi untuk mempresentasikan hal itu, karena kita tidak mungkin bisa melihat lempengan bumi bergeser secara langsung, sehingga kita perlu animasi untuk mengilustrasikan proses lempengan bumi bergeser sehingga menyebabkan gempa. Nah, tadi adalah subkategori dari jenis media digital video dan animasi. Lalu kita lanjut ke jenis media podcast. Podcast atau dalam bahasa Indonesia adalah siniar, merupakan serangkaian berkas media digital baik audio atau video yang diterbitkan sewaktu-waktu dan sering diunduh melalui website. Podcast ini diperuntukkan agar pembelajar bisa memilih dengan bebas konten yang diunggah secara digital untuk didengarkan dengan seksama. Contoh sederhana, saya kebetulan sedang belajar listening dalam bahasa Inggris. Saya selalu mendengarkan podcast BBC untuk memahami listening dalam bahasa Inggris, khususnya aksen British. Isinya bagus, coba deh kamu cari Spotify kalau tertarik belajar listening juga. BBC World Service. Selanjutnya adalah augmented reality atau AR. Nah, media ini merupakan teknologi yang mampu menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, kemudian memunculkan atau memproyeksikan secara real time. Google pernah tuh mengeluarkan kacamata augmented reality. Kalian bisa cari tahu kacamata augmented reality Google. Nah, AR ini juga bisa digunakan untuk media pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya virtual reality atau VR. Mirip dengan AR, hanya saja VR ini merupakan perpaduan dari pemrosesan gambar digital, grafik komputer, teknologi multimedia, sensor, dan teknologi pengukuran. Penggunaan VR dalam pengajaran modern dapat diintegrasikan antara multimedia, grafik komputer, dan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Terlebih lagi, jika era metaverse sudah benar hadir secara menyeluruh, VR ini sangat mungkin sekali digunakan sebagai media pembelajaran. Pengajar mengajar di rumah, siswa berada di rumah, ruang kelas berada di ruang digital. Isinya adalah avatar pengajar dan avatar para pembelajar. Jadi kayak main SimCity lah. Itu kalau VR sudah menjadi media pembelajaran di era metaverse nanti. Nah, jenis terakhir adalah game based learning. Jenis ini merupakan media untuk mengajak bermain dan belajar di ruang digital. Sudah mulai banyak pengajar yang menggunakan metode ini atau media pembelajaran game based learning. Contoh paling sederhana dari media ini mirip dengan Google Form lah. Ada pertanyaan yang bisa langsung dijawab dan hasilnya juga langsung keluar. Biasanya untuk kuis-kuis dalam pembelajaran agar kelasnya lebih hidup sih. Kadang juga ada visualisasinya di situ. Tujuannya ya supaya menarik dan interaktif. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis media pembelajaran berbasis teknologi digital. Ada multimedia interaktif, digital video dan animasi, podcast, augmented reality, virtual reality, dan game based learning. Nah, terakhir nih, pertanyaan latihan untuk kamu semua. Menurut kamu, jenis media pembelajaran berbasis teknologi digital apa yang cocok untuk pembelajaran bahasa dan sastra di tingkat sekolah menengah pertama? Bisa dijelaskan di komentar maupun dikumpulkan. Ciao.